Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Ruang Kata Proyumedia. Ini kita bersama Mas Deden. Terus di tangan saya ini sedang ada sebuah bendelan kertas ya. Ini ada beberapa coret-coret tentang salah satu pahlawan Islam yang ikonik, yang kalau di era 80-an sampai ke sini nggih. Karena saya sempat dengar kajiannya Ustadz Alwi Alatas tuh dulu di era sebelum itu sebenarnya yang terkenal untuk konteks pembebasan Baitul Maqdis itu dulu malah justru Nuruddin, sempat kayak gitu. Iya. Iya. Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini Mas Deden dan juga kertas ini ada hubungannya karena Mas Deden akan ada buku baru yang membahas tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Mas Deden, ini mau tanya, kenapa kok kita bahas Salahuddin terus-menerus? Sebenarnya apa sih Mas urgensi kita bahas Salahuddin terus-menerus itu Mas? Ya. Jadi semua kita itu dalam kehidupan ini perlu model ya. Perlu model, betul. Perlu model, perlu teladan, perlu idola gitu. Yang itu akan kita ikuti ya. Dan mudah-mudahan idola-idola kita, model-model kita itu adalah yang punya akhlak yang baik ya. Amin. Sehingga bisa mencontohkan pada kita nilai-nilai kebaikan itu. Salahuddin tentu namanya banyak sudah mengenal di antara kita ya. Dia tokoh besar. Tidak hanya di timur saja, tidak hanya di kalangan umat Islam dikenal Salahuddin ini, tapi juga di kalangan Barat. Sampai ada filmnya. Sampai ada filmnya. Filmnya berapa jam itu? Karena memang unik ya. Beliau ini punya kepribadian yang luar biasa hebatnya. Sampai kemudian Allah menakdirkan beliau menjadi salah satu pembebas ya Baitul Maqdis. Dan saya kira itu menjadi satu momentum besar juga bagi umat Islam, pembebasan Baitul Maqdis itu. Karena bagaimanapun umat Islam meyakini bahwa Baitul Maqdis itu adalah salah satu tanah suci yang harus dijaga ya. Nah, tentang Salahuddin dan kaitannya dengan kita hari ini, saya melihat ada banyak relevansinya. Ada kemiripan. Situasinya. Ya, dan ini menjadi semangat justru bagi kita untuk bisa menghadirkan ya Salahuddin baru di zaman ini gitu. Oh gitu. Jadi dalam banyak peristiwa, dalam banyak kondisi umat Islam hari ini ada kemiripannya. Misalnya apa Mas Deden? Kondisi di masa Salahuddin saat itu. Misalnya tentang Baitul Maqdis yang saat ini tidak dikuasai oleh umat Islam misalnya. Tapi dikuasai oleh Israel. Pada saat itu kan sama juga. Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang Frank, oleh pasukan salib. Ya. Kemudian wilayah yang mengapit Baitul Maqdis atau Palestina, Mesir dan Suriah pada waktu itu tidak memiliki perhatian yang cukup besar terhadap pembebasan Baitul Maqdis itu. Dan nampaknya hari ini juga demikian. Wilayah Mesir dan wilayah Suriah itu yang mereka punya gawe sendiri-sendiri lah gitu ya. Punya fokus sendiri-sendiri itu. Itu yang jadi alasan Salahuddin kenapa ketika mau menaklukkan Baitul Maqdis yang direbut dulu adalah Mesir dan Suriah. Iya betul. Kalau kata salah seorang penulis itu, Suriah dan Mesir itu seperti capit kepiting katanya gitu ya. Capit lobster gitu. Karena Palestina itu berada di tengah-tengah dua wilayah ini. Artinya kalau dua wilayah ini punya perhatian yang cukup besar terhadap pembebasan Palestina hari ini misalnya, ya saya kira upaya untuk mengembalikan Baitul Maqdis Palestina ke tangan kaum muslimin itu akan semakin lebih bergairah saya kira gitu. Dan kondisi umat Islam yang terpuruk di masa Salahuddin itu juga hampir samalah dengan kondisi umat Islam kita hari ini gitu. Perpecahan di antara mereka, kemudian bahkan ada kelaparan. Mohon maaf ya, sampai di beberapa wilayah pada masa itu, mohon maaf ini kalau ada yang tidak nyaman, mereka menjadi orang-orang kanibal gitu. Saking kelaparannya mereka. Gitu ya. Saking kelaparannya mereka tidak punya bahan makanan gitu. Akhirnya yang mereka tangkap siapa? Manusia gitu. Mereka tangkap manusia, biasanya jadi korbannya tuh anak-anak sama perempuan karena dianggap lemah itu ya. Itu di daerah mana dulu maksudnya? Di daerah terutama di wilayah selatannya Mesir misalnya. Oh, berarti di wilayah Afrika Tengahan Mesir. Ya.
itu mereka menjadi orang-orang kanibal itu karena saking miskinnya umat Islam saat itu. Padahal ketika itu kekhalifahan Abbasiyah masih eksis. Masih eksis, hanya saat itu kekhalifahan itu hanya simbol saja. Dia sudah tidak punya kekuatan, sudah tidak punya karena taring. perpecahan tadi ya, perpecahan yang iya, karena perpecahan, karena berbagai situasi termasuk juga menurunnya tingkat keilmuan, tingkat intelektualitas pada waktu itu juga sangat berpengaruh saya kira terhadap kondisi umat Islam saat itu. Dan satu hal lagi yang unik ya pada masa itu, karena umat Islam itu kan saling bergesekan, saling bermusuhan ya, berpecah belah antara satu wilayah dengan wilayah lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu. Terkadang kelompok-kelompok yang bertikai itu menggunakan jasa musuh, ya. Jasa musuh itu artinya jadi jasa setara bayaran kayak gitu. Non Muslim, jasa non Muslim untuk memukul saudaranya sesama Muslim gitu. Jadi mereka lebih akrab dengan non Muslim dalam hal ini dengan orang-orang salib, dengan pasukan salib, ya, itu untuk memukul sesama Muslim karena dia bermusuhan gitu. Jadi level perpecahannya sampai situ ya. Segitu. Jadi mereka lebih akrab terhadap orang-orang non Muslim, terhadap dalam konteks itu pasukan salib untuk berada di pihaknya supaya dia bisa memerangi sesama Muslim. Dan itu banyak sekali terjadi di masa itu, banyak sekali terjadi. Berkali-kali itu terjadi. Nah, sehingga ini kan situasi seperti ini saya kira perlu menjadi renungan bagi kita dan mudah-mudahan hari ini kita bisa mengambil pelajaran yang banyak untuk bisa memperbaiki kondisi dan situasi kita siap. hari ini. Mas Didin boleh spoiler dikit-dikit ya ini ya? Boleh. Oke. Sebenarnya kok bisa Salahuddin yang akhirnya menuntaskan tugas untuk membebaskan Baitul Maqdis? Sebenarnya latar belakang Salahuddin itu kayak apa, Mas Didin? Iya. Dia ini anak seorang gubernur. Keponakan dari seorang panglima militer. Ya. Dan murid dari seorang sultan gitu kira-kira lah. Kurang lebih begitu. Oh, atributnya lengkap ya sebenarnya berarti? Iya, dia dikelilingi oleh orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Dia terdidik sejak kecil dengan muatan-muatan yang positif. Ya. Dididik keagamanya dengan baik. Spiritualnya juga dididik dengan baik. Dia akrab dengan kelompok-kelompok tasawuf pada waktu itu karena ayahnya juga pengikut thariqat ya. Thariqat Sufi. Najmuddin Ayyub, ayahnya bernama Najmuddin Ayyub. Pamannya seorang panglima militer dari dinasti Zangki, namanya Asaduddin Shirkuh. Dan yang menjadi sultan pada waktu itu di wilayah Suriah adalah Nuruddin Zangki. Jadi orang-orang ini menjadi model bagi Salahuddin gitu. Dia menjadi sosok teladan bagi Salahuddin. Bagaimanapun dia berada di lingkungan orang-orang hebat itu, kemudian berinteraksi dengan semua dinamika yang ada pada masa itu. Kalau zaman sekarang istilahnya circle-nya udah bener gitu ya. Ya, betul. Oke. Dan ini memang jadi kunci kemenangan ya. Salah satu rumus kemenangan itu memang ya persiapannya memang sudah bagus duluan ya, Mas Didin ya. Cuma saya tuh pernah dengar di beberapa kajian bahwa Salahuddin tuh sebenarnya dulu sempat nggak suka perang. Betul. Iya. Katanya lebih suka minum teh, terus sesuatu yang mungkin romantisan kayak gitu. Cuman tidak dalam konteks negatif ya. Iya. Terus gimana? Apa yang membuat Salahuddin tuh akhirnya bisa berubah menjadi panglima perang yang begitu gagah berani di medan perang? Ya, jadi takdir Allah yang memilih siapa yang Allah kehendaki. Nah, inilah di antara prinsip istifa itu ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika Allah memilih itu kan bukan orang sembarangan gitu ya. Bukan orang sembarangan, pasti sudah Allah persiapkan sebelumnya. Jadi memang Salahuddin ini kan berada dalam situasi dunia Islam ini sedang bergejolak ya. Dan dia berada di pusat pergolakan itu gitu, di wilayah Suriah, Palestina, dekat dengan Mesir juga. Jadi dia di pusat pergolakan itu. Nah, maka mau tidak mau dia bersentuhan dengan situasi yang sangat dinamis itu ya. Nah, sebagai seorang putra gubernur, kemudian juga keponakan dari seorang panglima perang, ya, mau tidak mau dia pada akhirnya bersentuhan juga tuh dengan dunia militer, dengan dunia leadership, kepemimpinan. Dan di suatu ketika saat usianya masih sangat muda, masih remaja, usia belasan tahun, dia diajak oleh pamannya ke Mesir pada waktu itu
sebetulnya dengan misi ini ya, dengan misi untuk mendamaikan satu pergolakan yang ada di internal Mesir pada waktu itu. Fatimiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Syiah memang itu ya, dinasti Syiah. Nah, dia diajak oleh pamannya ke sana. Tapi dalam situasi yang carut marut seperti itu, dia terjebak dalam sebuah pertempuran yang dia ini jadi ditugaskan oleh pamannya itu untuk menjaga benteng di Alexandria itu. Pamannya pergi dari sana dan benteng itu dikepung, ya, benteng itu dikepung selama beberapa hari dan dia tidak punya pengalaman perang sebelumnya. Jadi pengalamannya itu langsung dia dapatkan di medan pertempuran gitu. Karena terpaksa dengan keadaan. Anak muda ditinggalkan pamannya seorang panglima perang karena dia harus mengatur strategi yang lain, pamannya ini ditinggalkan dalam keadaan dia terkepung di sebuah benteng gitu, dan dia bisa bertahan selama berhari-hari dengan masyarakat di Alexandria pada waktu itu untuk mempertahankan benteng Alexandria di masa itu ya. Berarti nggak mau dia harus menggunakan ilmu yang dulu pernah dia dapat. Jadi, titik baliknya di situ berarti. Betul. Ini malah mirip kayak ini, kayak kalau di film superhero tuh biasanya memang ada satu adegan yang memang si tokoh utamanya itu kayak nggak mungkin, tapi di situ justru jadi titik balik. Ya betul. Gitu. Itu pengalaman yang sangat berharga bagi Salahuddin di situ. Oke, siap. Dia langsung betul-betul merasakan ya bagaimana dia menghadapi musuh dalam situasi genting, dikepung berhari-hari, makanan sudah mulai habis, mungkin penduduk sudah mulai mengeluh dan sebagainya. Nah, itu anak muda saat itu masih remaja. Saya lupa ya berapa belas tahun itu. Cuman masih belasan ya, gila sih. Masih belasan tahun. Oke, dan akhirnya kita tahu setelah titik balik itu Salahuddin menjelma dengan perjalanan karirnya yang luar biasa. Dia akhirnya bisa membebaskan Baitul Maqdis. Nah, dan ini balik lagi Mas Deden ke pernyataan Mas Deden yang awal tadi. Dengan situasi kita yang seperti ini yang mirip-mirip dengan dengan kondisi situasi waktu Salahuddin bertumbuh kayak gitu. Nah, itu gimana kita akhirnya bisa melahirkan sebuah atau seorang Salahuddin atau generasi yang kayak Salahuddin itu gimana caranya Mas Deden? Ya, kalau kita belajar dari sejarah Salahuddin ini ya. Jadi Salahuddin itu kan bukan aktor tunggal. Ya. Sering dibahas itu. Cuma gimana detailnya? Tapi memang kita tidak bisa mungkiri kalau dalam sejarah itu memang harus ada tokoh utama lah ya. Karena nggak seru kalau nggak ada tokoh utamanya kan. Film aja harus ada tokoh utamanya meskipun bisa ada tokoh-tokoh yang membantu yang lainnya gitu, tapi harus ada tokoh utamanya. Gitu. Saya kira itu wajar-wajar saja lah. Tapi kita harus memahami juga secara proporsional bahwa perubahan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh satu orang. Tidak ada di sini tuh superhero, bahkan superhero aja sekarang berjamaah ya. Betul. Superhero aja malah laris ya kayak gitu biasanya filmnya. Superhero aja sekarang berjamaah kan, berarti mereka sudah paham tentang amal jama'il gitu. Karena memang tidak mungkin satu orang itu kemudian bisa mengubah segalanya, itu tidak mungkin. Maka kita memahami bahwa kebangkitan umat Islam di masa Salahuddin itu merupakan kerja bersama dari berbagai tokoh ya yang mendampingi Salahuddin. Memang saat itu yang menjadi aktor utamanya Salahuddin. Ya, karena dia seorang sultan, karena dia seorang panglima perang. Nah, tapi ada satu pelajaran penting saya kira yang bisa menjadi renungan bagi kita hari ini, bahwa kebangkitan itu selalu diawali dari perbaikan tentang pemahaman kita terhadap agama, perbaikan dalam konteks pendidikan. Rumusnya yang paling awal berarti pendidikan agama dulu. Pemahaman kita terhadap agama, pemahaman kita terhadap hakikat dunia. Nah, itu kan agama mengajarkan begitu. Dan itu Al-Ghazali ya berarti yang di zamannya Salahuddin. Ya, itu dimulai dari Al-Ghazali. Kalau mau dirunut ya mungkin Al-Ghazali juga saya kira punya guru ya. Tapi Al-Ghazali ini punya metode, punya kurikulum, dia punya tujuan di dalam melaksanakan program pendidikannya bagi murid-muridnya itu. Nah, Al-Ghazali ini dia mengawali dengan memperbaiki kualitas guru. Jadi Al-Ghazali itu tidak hanya memperbaiki murid ya, tetapi memperbaiki kualitas guru.
Oh. Ya karena dalam konteks pendidikan kan guru Nggak itu mungkin naik gurunya jelek Ya. menghasilkan murid yang bagus ya. Iya, betul. Jadi guru itu mungkin ya hampir segala-galanya lah kalau dalam konteks pendidikan. Dia Oke. menjadi aktor penting dalam konteks pendidikan. Nah, jadi Al-Ghazali itu, Imam Al-Ghazali itu beliau berupaya untuk memperbaiki kualitas para ulama, memperbaiki kualitas guru yang pada akhirnya mereka ini nanti akan disebarkan mengajar di berbagai wilayah. Kemudian dilanjutkan oleh Abdul Qadir Al-Jilani. Oh, Abdul Qadir Nah, Al-Jilani. ini kalau Abdul Qadir Al-Jilani itu mungkin terhitungnya cucu muridnya Al-Ghazali ya. Jadi Cucu muridnya. gurunya Al-Jilani ini muridnya Al-Ghazali lah gitu. Oh. Nah, jadi beliau juga melanjutkan apa-apa yang sudah dikerjakan oleh Al-Ghazali. Nah, dari madrasah-madrasah yang didirikan oleh Al-Ghazali maupun Al-Jilani inilah yang kemudian melahirkan alumni-alumni yang kemudian hari membantu perjuangan Salahuddin itu. Misalnya ada madrasah Adawiyah namanya. Madrasah Adawiyah itu adanya di Bukit Hakar. Itu madrasah ini khusus atau mungkin ya banyak sekali alumninya yang kemudian menjadi tokoh-tokoh panglima perang di masa Salahuddin itu. Jadi ini kayak Atau madrasah yang kayak gitu? melahirkan jawara, nah gitu kira-kira. Madrasah yang melahirkan jawara gitu. Karena mungkin di Bukit Hakar orangnya tangguh-tangguh gitu dan sebagainya. Agamanya ditanamkan, pemahaman agamanya ditanamkan dengan baik, fisiknya kuat-kuat. Nah, kemudian hari mereka ini jadi lebih banyak yang jadi tokoh-tokoh militer lah. Nanti ada yang lebih banyak menjadi tokoh-tokoh administratif, kemudian ada yang jadi kodi dan sebagainya gitu. Jadi memang menempati posisinya masing-masing. Nah, peran madrasah ini sangat penting di masa Salahuddin Al-Ayyubi itu. Maaf tak potong, Mas. Berarti kan kalau dari Al-Ghazali aja masih diteruskan, terus Al-Jilani itu cicitnya ya, generasinya ya. Ya. Terus baru sampai ke orang-orang yang di zamannya Salahuddin. Berarti itu kan bukan proses instan ya. Berarti betul. antara Al-Ghazali aja sama Salahuddin mungkin sekitaran 100-an tahun. Hampir 1 abad. Ya. Berarti ini proyek jangka panjang tetap ya. Jangka panjang. Oke, cuman memang poinnya berarti untuk melahirkan generasi Salahuddin itu yang pertama kali harus diperbaiki adalah pendidikan. Betul. Setelah itu otomatis yang lain ngikut. Semuanya nanti akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih tertata. Ketika semua memiliki pemahaman yang baik, ya cara berpikir yang benar, maka insya Allah aspek-aspek lain, sektor-sektor yang dalam kehidupan kita ini akan menjadi lebih baik. Oke, dan Mas Deden bahas di buku ini? Insya Allah. Insya Allah. Oke, siap. Oke, mungkin spoilernya cukup sampai di sini ya. Nanti enggak nih malah biar nanti teman-teman beli aja bukunya. Nanti insya Allah kalau memungkinkan kita PO-kan ya, nanti insya Allah kita PO-kan nanti. Baik, kita akhiri podcastnya Mas Deden. Semoga suatu ketika bisa bahas yang lain lagi. Semoga apa yang disampaikan Mas Deden tadi bermanfaat. Kita akhiri. Salam monggo ke ininya, ke pemirsa podcast Roy Media. Oke, terima kasih sudah menyimak obrolan kita ini. Jadi ini adalah ikhtiar kita bersama untuk memperbaiki umat. Kita perlu model, kita perlu teladan, kita perlu contoh. Dan saya kira Salahuddin dan generasinya pada masa itu menjadi salah satu contoh yang baik bagi kita untuk memperbaiki umat ini. Dan mudah-mudahan buku nanti akan dihadirkan oleh Proyu Media ini bisa menjadi bahan solusi kajian bagi kita semua. Mas. Ya, betul. Oke, terima kasih Mas Sigit. Oke, sama-sama Mas Deden. Baik, jangan lupa komen, subscribe, dan juga like ya. Bagi yang belum tahu ini program baru, nanti misalkan ada usulan-usulan siapa saja yang diundang di podcast ini nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.